Pemirsa Fikom Channel dimanapun berada, soimin, soimat, kaum muslimin, kaum muslimat, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali kami bersama dalam program yaitu Ustaz dan Jemaah. Kami berada di Masjid Nurul Ikhwan, kilometer 9 Kota Tanjung Pinang, bersama ibu-ibu solehah semuanya, Majlis Taklim Masjid Nurul Ikhwan. InsyaAllah semuanya ahli syurga. Amin. Diberi kesehatan, umur panjang, dimudahkan rezeki, dan insyaAllah menjadi orang-orang ahli syurga. Amin. Jadi ibu-ibu, kita tadi sudah membahas tentang yaitu hikmah di balik musibah dan masalah. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini pasti punya masalah, pasti dihinggapi musibah. Betul. Makanya Al-Quran menjelaskan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan kami akan uji kamu dengan rasa takut. Takut tak makan, takut melarat, takut pokok rasa takut itu dalam bentuk ujian. Nah, kemudian rasa kekurangan jiwa, meninggalnya saudara, meninggalnya anak, meninggalnya keluarga, meninggalnya orang tua, itu dalam bentuk ujian. Kemudian kurang buah-buahan, musim penceklik, sekarang bukan musim panas, musim hujan pula, kelebihan air. Tempat lain susah air, apalagi di Palestina, makanan susah, air susah, betul. Oleh kerana keberkahan banyak Allah berikan di Kota Tanjung Pinang, betul. Oleh karena itu, yakinlah ujian dan cobaan akan menghinggapi kepada siapapun, baik itu orang yang biasa sampai ke level yang paling tinggi. Nah, baik, kita akan buka sesi tanya jawab kepada ibu yang bertanya. Silakan sebutkan nama, dari majlis taklim mana, dan pertanyaannya apa. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, perkenalkan nama saya Nova Novelia. Saya dari Majlis Taklim Masjid Nurul Ikhwan. Ya. Begini Ustadz, bagaimana caranya kita menyikapi masalah dan musibah yang kita hadapi? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nova dari Majlis Taklim Masjid Nurul Ikhwan atas pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi masalah dan musibah. Ya. Pertama, mesti kita hadapi masalah dan musibah itu dengan kesabaran. Yakini di hati kita, oh ternyata musibah dan masalah itu tidak saya saja diberi ujian cobaan oleh Allah. Siapapun yang hidup pasti punya masalah dan musibah. Maka jangan beranggapan, oh saya kok berat betul masalahnya. Kenapa tidak masalah seberat ini diberikan ke tetangga sebelah? Enak aja dikapling-kapling dia. Yakinlah setiap kita pasti punya masalah musibah, betul. Maka tidak ada jalan lain, pertama mesti sabar untuk menghadapi dan menyikapinya. Apa itu sabar Pak Ustadz? Sabar itu artinya menahan diri. Kalau tidak dia ngamuk-ngamuk, dia bukan sabar namanya. Ya Allah, kenapa Engkau berikan musibah banyak besar kepada saya ya Allah? Berarti itu tidak sabar namanya. Mengeluh, mengumpat, betul. Ingat pesan Gurindam 12? Mahakarya Raja Ali Haji? Ya. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Dicelanya orang. Kenapa tidak si fulan? Kenapa dia sebulan diberi musibah? Kenapa saya ya Allah? Itu bukan masuk sabar. Sabar itu menahan diri. Tahan diri ya Allah. Maka pasti ada di balik hikmah, di balik musibah. Jadi Bu, pertama sabar. Yang kedua adalah mesti lolos menghadapinya. Lolos. Kalau lolos berarti keimanannya kuat. Tapi kalau tidak lolos, ya dia mengamuk, dia mengumpat, maka runtuhlah nilai-nilai keimanannya. Maka yakinlah musibah akan datang kepada orang baik seperti ibu-ibu ini.
orangnya soleha, taat beribadah, taat sama suami. Datang musibah, itu pertanda kadar keimanannya akan dinaikkan oleh Allah. Kenapa begitu, Ustaz? Tengok anak-anak sekolah kita, sebelum mereka naik kelas perlu ujian, betul? Diuji dulu. Kalau saya di kampus ada ujian UTS-nya, kalian selesaikan tugas ini, jawab pertanyaannya, bagus jawabannya, dapat nilai A, mesti diuji. Maka jangan kita merasa beriman sebelum diuji. Maka mesti sabar. Yang kedua, mesti lolos menghadapinya. Yang kedua, musibah, masalah itu akan datang kepada orang setengah baik. Solat rajin, maksiat tekun. Solat rajin, ngerompi, nyebut orang rajin. Jalan dua-dua, ini orang setengah baik. Dicampur-campur dia. Oh, ada orang seperti itu? Ada, tapi bukan di Tanjung Pinang. Daerah-daerah seberang-seberang sana, jauh, Singapura. Tapi insya Allah di sini sama. Nah, datang musibah itu kepada orang yang setengah baik. Yang ketiga, datang musibah bahaya, masalah itu pada orang yang jahat. Majlis taklim tak pernah, ke masjid tak ada, ya, bersosial tak nampak, kerjanya hanya dunia, makan, shopping, swimming, hiling. Tak peduli majlis taklim, tak peduli dia. Nak musalah banyak, tak peduli dia. Yang penting dunia. Dunia. Datang musibah, meninggal saudara, meninggal anak, macet ekonomi, datang musibah, itu namanya persekot. Uang muka tanda jadi, tapi cashnya nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, yakinlah, siapapun kita akan diberi ujian musibah, maka pertama mesti sabar, yang kedua mesti lolos menghadapinya. Kalau lolos, naik derajatnya kepada orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang-orang yang paling takwa. Apa itu takwa? Hati-hati menjalani kehidupan. Apa itu makna takwa? Takut kepada Allah. Oleh karena itu, jangan mengeluh, jangan mengumpat. Karena banyak mengumpat, nanti di situ banyak orang yang tergelincir. Dalam Gurindam 12 dikatakan, makarya Raja Ali Haji, apa kata beliau? Mengumpat dan memuji, di situ banyak orang yang tergelincir. Nah, ibu hafal Gurindam 12. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa yang empat, maka itulah orang makrifat. Barang siapa mengenal Allah surun teganya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, pasti telah kenal Tuhan Bari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Pasal 2, Barang siapa mengenal tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa tiada mendapat 2 termasya. Barang siapa meninggalkan zakat tiada hartanya peroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji tiada ia menyempurnakan janji. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jatuh adalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Nah, itu pasal 3 Gurindam 12. Jadi yakinlah bahawa musibah akan datang. Pertama, sikapi dengan sabar. Yang kedua, mesti lolos. Ibu, yang kedua boleh pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya dari Majlis Taklim Masjid Nurul Ikhwan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar istiqomah dalam ketaatan dan terhindar dari musibah? Baik. Terima kasih Ustadz. Baik. Ini siapa namanya, Bu? Ibu Heriana. Ibu Heriana. Baik. Ibu Heriana, terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan jawab bagaimana agar istiqomah dalam ketaatan, agar terhindar dari musibah dan masalah. Ibu, kadang iman kita ini kadang-kadang dia naik, betul? Kadang iman turun melempem dia. Ketika naik iman ini, rajin ke masjid taklim, betul?
ketika imam ini turun dia ke masjid cuma 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Mudah-mudahan iman kita stabil insyaallah. Amin. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang iman naik, kadang dia turun. Supaya kita istiqomah dalam ketaatan, tahajudnya malam istiqomah, kemudian solat berjamaahnya juga, kemudian majlis taklimnya juga, baca Qurannya juga. Maka pertama tipsnya yaitu kita mesti menengok orang yang dirawat di rumah sakit. Ketika lemah iman, pergi ke rumah sakit. Tengok orang-orang yang sakit yang dirawat di ruang ICU. Baru di situ muncul iman, termotivasi lagi. Mereka ingin ke masjid tapi tak bisa, betul. Syukur-syukur Allah berikan pada saya sehat badan, bisa untuk beraktivitas, bisa untuk melaksanakan ibadah. Timbul motivasi semangat beribadah. Yang kedua yaitu datang jenguk orang yang meninggal dunia. Hari ini dia yang meninggal, mungkin besok lusa saya dipanggil oleh Allah. Karena setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Oleh karena itu muncul semangat untuk istiqomah beribadah. Yang ketiga itu minta kepada Allah, berdoa kita. Apa doanya? Ya muqallibul qulub, wahai zat yang membolakkan hati, sabit qalbi ala nikah, istiqomahkan, kuatkan hati kami di dalam ketaatan beribadah kepadamu. Minta kepada dia. Dia yang memiliki nama 99. Dia yang memiliki sifat 20. Betul? Mana namanya 99? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Mu'min, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Barik, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Dah, sampai di situ. Sampai Ya Sabur. Betul? Ya Rahman yang Maha Pengasih, Ya Rahim yang penyayang, Ya Ghafur yang Maha Pengampun, Ya Razak yang memberi rezeki. Minta kepada dia. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku, kata Allah, aku akan mengabulkan doamu. Ini 3 cara, Bu, ya, agar istiqomah dalam ketaatan. Bagaimana terhindar dari musibah? Dengan ketaatan yang kita lakukan, terhindar dari musibah. Mana contohnya, Pak Ustaz? Datang salat subuh berjamaah dari rumah, langkahkan kaki menuju Masjid Nurul Ikhwan. Man shalla subuh fi jamatin, siapa salat subuh berjamaah, fa huwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam perlindungan Allah. Jadi langkah kaki dari rumah menuju masjid mendapatkan perlindungan Allah. Bu, kalau sudah mendapatkan perlindungan, tak dapat manusia, makhluk yang akan merusak, menggoda, menganiaya, menzalimi. Betul? Ukuran ada musibah, karena dia ke masjid, dijauhkan oleh Allah musibah. Itu janji Nabi dalam sebuah hadis. Siapa salat subuh berjamaah, maka subuh itu diawali dengan salat berjamaah. Mendapatkan pula nilai yang tinggi. Wa man shalla subuh fi jamaati, siapa salat subuh berjamaah, maka anama shalla laila kullah, seolah-olah dia mengerjakan salat sunat sepanjang malam. Oleh karena itu, agar terhindar dari musibah, dengan ketaatan yang kita lakukan, subuhnya berjamaah, terhindar dari musibah. Dengan kita bersama-sama dengan Rahim, dijauhkan musibah mara bahaya dan dimudahkan rezeki pula. Ibu-ibu kalau ke masjid, salat berjamaah, jumpa dengan kawan-kawan, bersilaturahmi, bersalaman. Ketika kita duduk bersama, menyambung tali silaturahim, dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur. Mana hadisnya? Man ahabba ayu satu lau ala fi rizqihi wa yunsalu fi asari fal yasil rahimahu. Siapa ingin dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur, sambunglah tali
rahmi, dijauhkan dari musibah mara bahaya, dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan silaturahmi kita terjaga dengan baik insya-Allah. Amin. Di bulan Ramadan, solat subuhnya berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, kemudian nanti masing-masing di rumah lanjutkan solat witir. Mudah-mudahan Allah jauhkan musibah dari kehidupan kita. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan daripada masalah-masalah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu, kita akan lanjut dengan penutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua dalam suci Ramadan ini senantiasa bersemangat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kita isi dengan sunnah-sunnah Ramadan, infak, sedekah, baca Quran, qiyamul lail. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dari dosa yang lalu. Amin. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama li dzambi. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada musibah mara bahaya. Amin. Yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, disehatkan oleh Allah seperti sedia kala. Aziniyah wa kuluniyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.